Bagaimana jadinya jika konflik di kehidupan nyata lantas dibawa menjadi alur storyline di WWE? Hal ini sebenarnya merupakan hal biasa jika ada pegulat yang bermusuhan satu sama lain lantas permusuhan mereka diangkat menjadi salah satu cerita. Ada uang besar di sana dan hal inilah yang sering dilakukan di WWE yang membuat batas kabur antara permusuhan di real life dan di atas ring. Meskipun begitu, sisi profesionalisme harus tetap dijaga meskipun ada konflik antara keduanya. Nah, di video kali ini saya akan membahas cerita dan fakta menarik tentang beberapa contoh rival antara pegulat yang juga bermusuhan di luar ring. Siapa sajakah mereka? Mari kita bahas. Hulk Hogan dengan Vince McMahon. Tidak akan ada Hulkmania jika tidak ada Vince McMahon. Vince berhasil membawa euforia besar dengan Hulk Hogan selama tahun 1980 hingga 1990. Ada masalah yang membuat The Hulkster meninggalkan WWE dan malah bergabung ke WCW. Setelah WCW bangkrut, Hogan kembali bergabung dengan WWE dan konflik nyata keduanya dibawa menjadi storyline hingga terjadilah pertandingan Hulk Hogan versus Vince di WrestleMania 19. Permasalahan tidak berakhir sampai di sana. Hogan dilaporkan menginginkan gaji besar dan Vince ingin Hogan membantu push pegulat muda dengan bersedia kalah, namun Hogan tidak bersedia. Hogan akhirnya meninggalkan kembali WWE dan kabarnya konflik keduanya telah selesai. CM Punk dan Ryback. Di tahun 2012, rival antara CM Punk versus Ryback bisa dibilang sebagai salah satu rival terpanas di masanya. Di rival ini nama CM Punk makin berkibar dan nama Ryback malah tenggelam. Sebelum rival ini terjadi, keduanya ternyata sudah saling membenci dan bermusuhan di kehidupan nyata. Keduanya bahkan dilaporkan saling melukai satu sama lain saat tengah bertanding. Paling diingat tentu saja adalah ketika Ryback melempar CM Punk ke arah meja namun meleset yang membuat CM Punk kesakitan luar biasa di bagian punggungnya. Setelah tidak lagi di WWE, Ryback rutin menyerang CM Punk dan mengklaim jika CM Punk cemburu kepada dirinya. Kenny Dykstra dengan John Cena. Masih ingat dengan Spirit Squad yang pernah eksis di tahun 2006 silam? Stable ini dipimpin oleh Kenny Dykstra. Pada tahun 2007, Kenny bertunangan dengan Mickie James namun hubungan mereka berdua kandas karena Mickie diketahui berselingkuh dengan John Cena. Konflik keduanya di kehidupan nyata lumayan panas dan WWE memilih untuk memindahkan Kenny ke SmackDown untuk menjauhkan Kenny dari John Cena. Karir Kenny pun mulai hancur dan tidak lama kemudian dia meninggalkan WWE. Diketahui keduanya dilaporkan sempat menyelesaikan permasalahan dan telah berdamai. CM Punk dengan Jeff Hardy. Lagi dan lagi, rival antara CM Punk dan Jeff Hardy di tahun 2009 akan selalu dikenang sebagai rival terbaik di tahun itu. Rival mereka berjalan beberapa bulan dan di pertandingan terakhir mereka, CM Punk memenangi pertandingan Steel Cage dan setelahnya Jeff Hardy meninggalkan WWE. Setelah meninggalkan WWE, Jeff membuat video yang isinya menyerang abis CM Punk. Jeff mengaku tidak nyaman dan tidak suka dengan promo Punk yang kelewat batas seperti menyebut Jeff sebagai seorang pecandu. Jeff lantas mengolok-olok gaya hidup Strike Edge Punk dan menyebut Punk sebagai pribadi sombong. Hulk Hogan dengan Shawn Michaels. Sudah pernah lihat aksi lebay Shawn Michaels di SummerSlam 2005? Saat itu Edge melakukan overselling yang berlebihan saat pertandingan melawan Hulk Hogan. Ada maksud lain mengapa Shawn bersikap seperti itu? Shawn ternyata tengah berselisih dengan Hogan. Keduanya adalah bintang besar WWE dan keduanya menolak kalah. Hogan dengan egonya yang luar biasa menolak kalah dan hanya ingin bertanding satu kali saja melawan Shawn Michaels. Konflik panas tidak bisa dihindari dan Shawn melakukan overselling untuk mempermalukan Hogan. Akhirnya pertandingan mereka hanya terjadi 1x kali saja di SummerSlam 2005 dan tidak ada rematch meskipun Hogan kabarnya sempat berjanji akan melakukan rematch dan dirinya bersedia kalah. Nah itu tadi cerita dan fakta menarik tentang masalah pegulat yang bermusuhan dan dibawa ke storyline. Bagaimana tanggapan kalian tentang video kali ini? Tulis di kolom komentar.
Buat kalian yang suka dengan video ini bisa tekan tombol like, dan jika kalian mau mensupport channel ini bisa tekan tombol subscribe, hidupkan juga notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih, sampai jumpa.